kamu aku skors. Nggak ada lagi akses data yang kamu bisa pakai, dan kamu nggak punya wewenang apapun di perusahaan ini. Kamu jangan pikir aku bakalan kasihan sama kamu. Kamu yang udah merusak kepercayaan aku sama kamu. Reza sudah mulai keras dan tegas terhadap Ranti hingga mulai hilang kepercayaan sebagai adik ipar, sekaligus hilang kepercayaan sebagai sekretaris eksekutif di kantor. Dan dampaknya Reza itu mulai memberikan berupa skors kepada Ranti untuk membatasi akses keuangan perusahaan sebagai penanggung jawabnya. Itu artinya jika Ranti terus mendapatkan skors dari Reza, maka bukan tidak mungkin jika Reza makin marah dan endingnya Ranti akan turun jabatan di perusahaan. Selanjutnya Mirsa yang akan menjadi kandidat menggantikan posisi Ranti di perusahaan sebagai sekretaris eksekutifnya. Dan itu akan terjadi ketika Reza sudah tahu kalau Ranti melakukan kebohongan tentang barang bukti video yang sudah viral. Secara bersamaan saat ini Reza akan terus berusaha dan berjuang mempertahankan Mirsa di perusahaan untuk jadi karyawan. Walaupun sudah ada wacana resign karena desakan dan paksaan dari Desi sebelumnya, namun Reza tidak akan membiarkan Mirsa mengundurkan diri begitu saja. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Sangat menarik untuk kita bahas alur cerita ke depannya. Saat ini, peran Akira akan sangat bahagia dan senang ketika bersama Mirsa, bahkan merasa nyaman dan tenang. Dan itu berbanding terbalik ketika Akira bersama Karina dan Radit di rumah, di mana Akira merasa tersiksa hingga bersedih. Tentu itu bukan suatu kebetulan, namun sebagai tanda kalau ikatan batin itu sudah terjadi antara ibu dan anak kandung yang masih terpisah. Episode selanjutnya Karina nampak marah dan emosi melihat Akira bersama Mirsa yang nampak akrab dan semakin dekat, hingga akan melakukan sandiwara, di mana peran Karina ini akan berubah menjadi egois terhadap Mirsa dengan sikapnya yang ketus dan jutek. Hal itu dilakukan Karina karena tidak ingin jika identitas Akira diketahui Mirsa sebagai anak kandungnya. Itu artinya Karina akan mulai memusuhi Mirsa dalam kehidupan demi mempertahankan Akira yang awalnya baik dan ramah, namun pada akhirnya akan mulai keras dan tegas untuk melarang Mirsa dekat sama Akira. Sandiwara akan dilakukan Karina seolah-olah sedang marah karena Mirsa tidak memberitahukan dirinya ketika bersama Akira. Namun yang sebenarnya marah Karina adalah ingin menjauhkan Mirsa dan Akira dengan sikap keras dan ketusnya yang dilakukan. Dan itu bisa disebut sandiwara karena karakter Karina menjadi egois. Adegan selanjutnya Nurma akan mengajak Akira masuk ke dalam mobil untuk pulang ke rumah. Sebaliknya Karina akan mulai konfrontasi untuk memberikan peringatan keras kepada Mirsa supaya tidak dekat lagi dengan Akira dalam kehidupan. Yang salah sebenarnya Akira karena mampir ke rumah Mirsa tanpa izin keluarga terlebih dahulu. Namun Karina akan tetap menyalahkan Mirsa karena sudah panik dan ketakutan. Hingga endingnya nanti Karina akan bersikap berbeda dengan sebelumnya ketika berhadapan dengan Mirsa saat pertemuan terjadi. Maka dari situlah sebab akibat Mirsa akan sangat bersedih karena harus dibenci oleh Karina yang sudah dia anggap sebagai sahabat baiknya. Hingga endingnya nanti Reza akan mengajak Mirsa ke taman berdua untuk dihibur dengan tujuan supaya bisa tersenyum kembali dan melupakan kesedihan yang dialami. Termasuk salah satu cara yang digunakan Reza adalah membuat atraksi sulap di depan Mirsa. Jadi pada akhirnya nanti hanya Reza yang bisa membantu, menolong, menyelamatkan Mirsa dari penderitaan dan kesedihan serta ketidakadilan hidupnya. Adegan saat ini, Ranti akan sangat menderita dan dilema karena hadirnya Bian di kantor yang sudah berhasil menyusup. Bahkan Bian sudah berhasil mengendalikan Ranti dengan ancaman menyebar rekaman video kejahatan terhadap Mirsa ketika di atas gedung sebelumnya. Dan akibatnya adalah Ranti harus mendapatkan skors dari Reza sebagai sekretaris eksekutif. Jadi peran Bian ini akan memanfaatkan dan mengendalikan Ranti untuk membalas dendam kepada Reza dengan harapan supaya Reza hancur dalam kehidupan dan karir perusahaannya. Namun cara yang digunakan Bian justru menjadikan Ranti
sebagai korban sekaligus umpannya, dan akibatnya adalah reputasi Ranti hancur di depan Reza, dan itulah yang bisa disebut karma buat Ranti di alur cerita. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Yang seharusnya Ranti berhasil mendapatkan hati Reza dengan cara menyingkirkan Mirsa, namun pada kenyataannya malah sebaliknya semakin mustahil. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja Ranti akan menikmati penderitaan yang dialami, karena pada ujungnya nanti dirinya akan turun jabatan atau malah dipecat jika masih melakukan kesalahan dan kejahatan, sekaligus tidak bisa lagi mendapatkan hati Reza yang sudah kecewa dan marah hingga membencinya. Sebaliknya hati Reza makin kagum, makin sayang dan kelepek-kelepek ketika dekat dengan Mirsa. Makin menarik dan seru ceritanya, sebab sudah ada tanda-tanda kalau peran Ranti mulai kalah melawan Mirsa dalam kehidupan. Selanjutnya giliran Reza yang harus bisa mengungkap dalang di balik kejahatan yang dilakukan Bian secara diam-diam dengan cara menyusup di perusahaan. Episode selanjutnya semakin hari Reza akan semakin curiga dengan keberadaan musuh dalam selimut di dalam perusahaannya. Untuk saat ini Reza mencurigai Ranti sebagai musuh dalam selimut hingga diskors. Namun ada saatnya nanti Reza juga akan tahu kalau Bian sebagai dalang utamanya. Lalu apa yang terjadi dan apakah Bian bisa berhasil melancarkan dendam pribadinya untuk membalas Reza? Tentu saja tidak semudah itu, karena pada kenyataannya peran Reza adalah peran cerdas yang tidak bisa diremehkan atau dipandang sebelah mata. Walaupun Bian berusaha menyembunyikan identitas di perusahaan dengan cara menyusup diam-diam, namun Reza akan berhasil mengungkap dan mengidentifikasi keberadaannya untuk ditangkap, entah cepat atau lambat. Hadirnya Bian di alur cerita secara tak langsung juga akan memudahkan Reza mendapatkan restu dan maaf dari Desti, karena peran Bian adalah dalang dan pelaku utama dalam kasus kecelakaan tabrak lari 11 tahun yang lalu. Bisa disimpulkan adegan selanjutnya, Karina akan melakukan berbagai cara dan berusaha keras untuk memisahkan Akira dan Mirsa dalam kehidupan. Termasuk salah satu cara yang digunakan Karina adalah memutuskan tali persahabatan sama Mirsa, sehingga sikap Karina akan terkesan jahat dan keras kepada Mirsa ketika pertemuan terjadi. Tentu hal itu dilakukan karena Karina ingin mempertahankan Akira, sekaligus berniat memisahkan Mirsa dengan anak kandungnya untuk selama-lamanya. Biarpun begitu, rencana Karina gagal pada endingnya, sebab cepat atau lambat Mirsa akan dipertemukan lagi dengan anak kandung ketika sudah mengetahui identitas Akira sebenarnya, yaitu lewat jalan tes DNA di kemudian hari. Entah kapan belum bisa dipastikan, namun untuk kepastian kita lihat saja adegan selanjutnya, karena Mirsa akan mendapatkan bantuan dari Reza ketika sudah saatnya dipertemukan lagi dengan anak kandung. Kesimpulan selanjutnya, Ranti dan Bian secara tak langsung telah melakukan kerjasama namun di bawah ancaman, sehingga hidup Ranti makin hancur-hancuran karena semakin jauh dari kehidupan Reza. Tujuan Ranti ingin dekat namun ujungnya malah gagal dapat Reza, dan itulah kekalahan Ranti saat melawan Mirsa masalah kehidupan, karena Mirsa akan menang karena sudah ditetapkan berjodoh sama Reza di alur cerita ke depannya. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.